Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina karim. Amma ba'd. Akhwati fillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kemudahan pada urusannya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, amin. Kita lanjutkan materi kita di pertemuan yang ketiga ini, masih berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Di sini saya nukil yang berjudul Ramadan Mazra'atul Akhirah. Ramadan itu adalah tempat untuk bercocok tanam, ya, bercocok tanam kebaikan, tentunya kebaikan akhirat. Di sini ada sebuah bait yang berbunyi, idza anta lam tazra wa absarta hasidan nadimta 'ala tafriti fi zamanil badr. Jika engkau tidak menanam, wa absarta hasidan, kemudian kau melihat seseorang yang memanen hasil tanamannya, nadimta 'ala tafrit, maka engkau pasti akan menyesal gitu ya. Menyesal yang tafarid ini betul-betul penyesalan yang mendalam gitu. Kapan fi zamanil badar, mengapa dahulu ketika musim bercocok tanam dia tidak ikut memanen begitu, tidak ikut bercocok. Man farrata fihi famata yatub, maka bagi seorang yang tidak memanfaatkan kesempatan Ramadan gitu ya, bahkan dia lalai gitu, famata yatub, maka kapan lagi gitu dia bertaubat gitu. Karena di bulan Ramadan ini adalah syahrut taubah, bulan di mana orang-orang bertaubat, bulan penuh rahmat, dan bulan di mana orang-orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul ma'asi, kemudian meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadan. Qala ba'du salafi, maka ada sebagian para ulama salaf menyebutkan a'malul birri yaf'aluha al-birru wal fajir. Kebaikan atau amal solih ya, amal berupa amal kebaikan itu bisa dikerjakan oleh orang yang baik juga fajir. Fajir ini adalah pendosa, artinya pendosa pun bisa mengerjakan amal soleh, bisa mengerjakan perbuatan baik. Wala yaqdiru ala tarkil ma'asi illa siddiq, dan seseorang itu ya tidak bisa mengerjakan kemaksiatan. Jadi kemaksiatan ini tidak bisa ditinggalkan kecuali orang-orang yang betul-betul siddiq, baik, orang yang jujur. Artinya saya ambil saya ambil contoh misalnya seseorang yang dia punya usaha atau punya penghasilan, sumber penghasilannya dari riba misalnya, maka ketika bulan Ramadan dia pun juga bisa bersedekah ya, dia bisa berbagi gitu ya. Artinya di sini af'alul birri atau amal soleh tadi atau amal kebaikan, suatu kebaikan itu bisa dikerjakan oleh orang sekalipun dia sebagai orang yang pendosa tadi ya, karena sumber penghasilannya tadi dari riba, itu kan satu perbuatan dosa. Tapi di sisi lain dia bisa berbuat baik gitu. Akan tetapi sebuah kemaksiatan ya, maksiat ini tidak bisa dikerjakan atau tidak bisa ditinggalkan. Hanya orang yang bisa meninggalkan itu adalah hanya orang yang betul-betul soleh, betul-betul baik, betul-betul jujur begitu. Taib, ma yang bagi fi'luhu fi hadha asy-syahr, apa yang harus dikerjakan gitu ya di bulan ini. Tentu saya yakin banyak sekali list yang sudah kita reng-reng gitu ya, atau targetkan di awal bulan. Di antaranya adalah yang pertama al-hifzu ala ada'i shalah, yaitu bersegera mengerjakan sholat fardu ala waktiha, tepat waktu gitu ya. Ya kalau biasanya di bulan-bulan lain mungkin ketika dengar azan itu masih nanti ya, atau ya tidak terlalu perhatian gitu ya dengan waktu sholat, maka di bulan Ramadan ini hendaknya kita betul-betul memperhatikan sholat 5 waktu begitu. Hal ini ya berkaitan dengan amal yang dicintai oleh Allah gitu ya. Rasulullah pernah ditanya, ayul a'mali ahabbu ilallah, amal kebaikan apa, amal apa ya, amal perbuatan apa yang dicintai oleh Allah, maka Rasulullah menyebutkan as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu gitu ya. Kemudian yang kedua al-iqbalu ala tilawatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ini perbanyak membaca Al-Quran. Ibn Rajab menyebutkan karena salaf yakhtimuna al-Qur'ana fi sab'i layalin,
Dahulu para salaf itu menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari atau 1 minggu. Wa minhum man yahrimuhu fi thalath layali. Ada sebagian yang menghatamkan Al-Quran itu dalam waktu 3 hari. Waqad warada al-hadits fi nahyi an khatmihi fi aqal min thalath layalin. Jadi ada satu hadis yang menyebutkan bahwasanya ada larangan menghatamkan Al-Quran sebelum 3 hari. Artinya dalam 1 hari misalnya, atau dalam 2 hari sudah hatam misalnya, maka ini ada larangannya. Mengapa? Di antara larangannya adalah karena dikhawatirkan orang yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang singkat itu bacaannya tentu tidak sesuai dengan ilmu tajwid, atau dia tidak mentadaburi ayatnya gitu. Karena di antara tujuan membaca Al-Quran itu adalah agar bisa difahami maknanya gitu. Adapun jika ada sebuah riwayat misalnya Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam waktu 1 bulan, itu khusus di bulan Ramadan gitu ya. Maka dalam hal ini ketika ada larangan ya, larangan ini adalah secara umum di luar bulan Ramadan. Adapun di bulan Ramadan bacalah sebanyak-banyaknya begitu ya. Bahkan ditanya mana yang lebih afdal, mentadaburi Al-Quran atau membaca Al-Quran untuk di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan, maka perbanyaklah membaca begitu. Tentu dibarengi dengan ilmu tajwidnya. Kemudian yang ketiga adalah sedekah ya, sedekah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan afdalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah, di sini Syekh bin Baz menyebutkan sedekatun fi hadza syahr mudha'afah, karena sedekah di bulan ini, di bulan puasa itu adalah pahalanya sangat dilipat gandakan ya. Wa sunnah lil mu'min al-iktsar minha, maka disunahkan bagi seorang mukmin untuk memperbanyak sedekah. Ada satu hadis Rasulullah menyebutkan wattaqun nara walau bisyikit tamr, bertakwalah kepada Allah, artinya jauhilah api neraka itu meski hanya dengan bersedekah secuil kurma ya, secuil kurma ya. Kalau kita analogikan dengan secuil atau sepotong kue misalnya ya, maka para ulama juga menyebutkan bersedekahlah. Dan sedekah itu bukan pada jumlahnya, tetapi adalah sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya tadi ya, bisyik kita secuil kurma, punyanya secuil kurma misalnya, maka itu dihitung sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah tafthirus shaim, bagi orang yang longgar rezekinya misalnya, maka boleh memberi makan orang yang berpuasa kan. Karena Rasulullah SAW menganjurkan man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a. Baginya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi memberi makan orang, memberi buka puasa ya. Jadi kalau sore itu biasanya di masjid-masjid ada takjil ya, atau di jalan-jalan itu dibagikan takjil. Itu diantara motivasinya adalah mereka akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari orang yang berpuasa. Kemudian yang kelima adalah az-zikr wa huwa ibadatun yasirah dzatu ujurin 'azimah, yaitu zikir, beribadah kepada Allah ya, ibadatun yasirah dzatu ujurin 'azimah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya zikir ini adalah sesuatu perbuatan yang ringan tetapi pahalanya adalah besar. Lakin al-mufiq man wafaqahullah wal mu'an man a'anahullah. Tetapi meski perbuatannya ini sangat sederhana, tidak semua orang bisa melakukannya gitu, kecuali hanya orang-orang yang Allah beri pertolongan ya, Allah beri hidayah taufik gitu ya, untuk melakukan perbuatan zikir ini. Maka di antara doa Nabi SAW adalah Allahumma ja'alni laka syakiran laka dzakiran. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang terhadapmu atau terhadap nikmatmu itu bersyukur dan kepadamu selalu berzikir gitu. Maka banyak sekali di antara lafaz-lafaz zikir yang bisa kita baca, di antaranya adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini
Barang siapa membacanya ya sebanyak-banyaknya, maka dia akan diampuni dosanya meski dosanya sebanyak buih di lautan ya. Ada lagi hadis yang lain menyebutkan subhanallah, alhamdulillah, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah, alhamdulillah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Nah, ini maka barang siapa membaca kedua lafaz ini, kedua zikir ini ya ringan diucapkan tetapi berat di timbangan gitu. Baik, yang keenam di sini adalah doa. Ya, bisa kita berdoa kepada Allah di bulan Ramadan ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan surah Al-Baqarah ini berkaitan doa ini adalah Allah sebutkan di ayat ya setelah Allah menyebutkan kewajiban untuk berpuasa. Artinya ada kaitannya puasa dengan doa itu. Disebutkan di dalam hadis salah satu da'awat la turat, ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa as-shaim, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka begitu. Maka kita perbanyak berdoa ya di hari-hari puasa ini, khususnya di siang hari di bulan Ramadan karena kita berpuasa. Yang ketujuh di sini ada adaul umrah ya. Umrah al-umratu ila umrati kafarah ma bainahuma. Dan umrah itu sendiri adalah yang dikerjakan di bulan Ramadan ta'dilu hajjatan atau hajjatan ma'i. Rasulullah menyebutkan pahala umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji atau haji bahkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan yang kedelapan adalah al-hirsu ala sholat nawafil, ya, mengerjakan sholat rawatib yang biasanya kita tidak terbiasa, mulai dibiasakan di bulan Ramadan ini gitu, karena kebiasaan yang menjadi sebuah rutinitas itu insya Allah kita akan meninggalkan satu kebaikan ya, jejak yang baik. Dan ada sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan man asya ala syai'in mata alaihi wa man mata alaihi bu'itha alaihi. Jadi seseorang itu akan dimatikan dalam keadaan sesuai dengan kebiasaan dia, dan ketika dia mati dalam kebiasaan tertentu maka dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan tertentu. Maka orang yang terbiasa mengerjakan sholat ya atau tilawah, maka ada potensi dia mati dalam keadaan tersebut gitu, dalam keadaan husnul khatimah. Maka husnul khatimah itu harus diupayakan ya, jadi tidak bisa instan. Yang kesembilan adalah sholat tarawih, yaitu qiyamul lail di bulan Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Di antara fadilah sholat tarawih atau qiyamul lail di bulan Ramadan itu adalah bisa mengampuni seluruh dosa-dosa. Masya Allah ya. Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa tarawih berdiri ya dengan membaca beberapa puluh ayat, maka dia lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai atau tidak termasuk orang-orang yang lalai. Man qama bi mi'at ayat. Jadi siapa yang sholat dengan membaca mi'at ayat, 100 ya, 100 lebih misalnya, ratusan ayat yang dibaca, maka dia akan kutiba minal muttaqin ya, kutiba minal qanitin, dia akan dimasukkan pada orang-orang yang qanitin ya. Qanitin itu orang-orang yang taat. Kemudian barang siapa membaca dalam sholatnya itu ribuan ayat ya, 1000 ayat misalnya, 1000 ke atas, maka kutiba minal muqantarin, dia akan dimasukkan pada golongan orang-orang yang muqantarin. Muqantarin itu adalah kinayah azimah anil ajr, yaitu kiasan tentang pahala, besarnya pahala ya, besarnya pahala. Masya Allah, tidak terhitung gitu ya. Nah, adapun bagi seorang wanita, maka perginya dia ke masjid itu bolehlah ba'sa, tetapi yang perlu dia perlu diperhatikan adalah diantara syaratnya ya pasti menutup aurat ya, aman dari fitnah, dan keluarnya dia ke masjid itu diantara niatnya adalah lillahi ta'ala, untuk sholat berjamaah, karena sholat berjamaah ke masjid untuk sholat tarawih itu juga ada anjurannya. Man qama ma'al imam, ya siapa yang berqiyamul lail sholat tarawih bersama imam hatta yansarifa, sampai dia selesai imamnya, maka diantara pahalanya adalah
kutiba lahu qiyamu lailatin. Dia akan mendapatkan pahala semalam suntuk ya, pahala qiyamul lail semalam suntuk. Maka ini satu pahala yang boleh atau bisa diraih oleh seorang laki-laki dan perempuan. Yang terakhir adalah as-sahur. As-sahur akalah barakah fala tada'hu walau an yajra ahadakum bi jur'atan min ma'in. Jadi sahur ini adalah satu kita mengawali sebuah puasa ya. Dan sahur ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan pembeda daripada dengan puasanya ahlu kitab. Meski hanya dengan minum air putih, maka itu bisa membuat seseorang lebih siap gitu ya dalam berpuasa, karena berbeda dengan orang yang dia bangun tahu-tahu sudah subuh ya, dengan orang yang bangunnya sebelum subuh sudah dipersiapkan dan lain sebagainya. Allahu alam, itu adalah sedikit berkaitan dengan amal yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Jadi ya, amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat. Sedekah yang paling utama adalah di bulan Ramadan. 3 doa yang tidak tertolak, salah satunya adalah doa orang yang berpuasa, sholat tarawih. Karena iman, maksudnya berdasarkan iman dan mengharap pahala, ini bisa menggugurkan dosa-dosa. Umrah di bulan Ramadan setara haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.